Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu dalam pelajaran kimia. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Walaupun kita belajar di rumah, mudah-mudahan tetap semangat ya untuk belajarnya. Ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang polimer. Ada yang pernah dengar polimer? Apa itu polimer? Atau belum pernah dengar? Ya. Jadi polimer itu biasanya identik dengan plastik, ya. Polimer, ya, ini berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata poli dan meros. Di mana poli itu artinya banyak dan meros itu artinya struktur atau unit. Ya. Jadi polimer itu merupakan gabungan dari beberapa struktur atau unit. Nah, struktur atau unit penyusun polimer itu disebut dengan monomer. Kalau monomer itu kan berarti mono itu satu, meros itu tadi struktur atau unit, jadi satu unit. Nah, jadi kalau digabungkan monomer itu menjadi polimer, ya. Nah, kita lanjutkan dengan jenis-jenis polimer. Penggolongan polimer ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan asal monomernya. Polimer ini terbagi menjadi dua. Ada polimer alam, ya. Dari kata-katanya itu polimer alam, berarti dia monomernya itu berasal dari alam. Contohnya apa? Ada protein, karbohidrat, ya. Protein itu merupakan polimer karena tersusun dari monomernya yaitu asam amino. Jadi asam amino dengan asam amino dikali N, ya, itu merupakan suatu protein. Kemudian yang berikutnya yaitu polimer sintetis. Polimer sintetis berarti bukan berasal dari alam atau merupakan buatan manusia, ya. Contohnya apa? Banyak sekali, ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga sering kita gunakan. Ini salah satu contohnya, ini ada PVC atau polivinil klorida, yaitu yang biasa digunakan untuk pipa paralon, ya. Bisa dipahami? Ya. Kita lanjutkan. Ya. Kalau berdasarkan jenis monomernya, polimer ini terbagi menjadi dua. Ada homopolimer dan copolimer. Kalau homo berarti sama atau sejenis. Jadi monomernya itu hanya satu jenis. Ya, contohnya apa? Ada PE atau polietilena atau polietena. PE itu merupakan plastik yang paling sederhana yang sering kita gunakan, yaitu apa? Plastik kiloan, ya. Kemudian kresek. Nah, itu PE, ya. Kalau yang copolimer itu monomernya berbeda jenis. Contohnya apa? Contohnya nilon. Tahu nilon? Ya, pasti sering menggunakan nilon juga. Nah, nilon ini tersusun dari heksadiamin dan asam adipat. Jadi beda monomernya, ya, bukan satu jenis. Gitu. Bisa dipahami, ya? Kita lanjutkan. Nah, kalau berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer ini terbagi menjadi tiga. Ada termoplastik, ya. Termoplas itu adalah polimer yang melunak jika dipanaskan, sehingga dia bisa dibentuk ulang. Contohnya tadi, ya, kalau kita memanaskan paralon, jadi bisa dilengkungkan, ya, dibentuk ulang, ya. Atau jenis yang lainnya misalnya PP, polipropilena, ya, ada PE juga termasuk termoplas. Kemudian yang kedua ada termoset, ya. Termoset ini dia mengeras kalau dipanaskan. Contohnya apa? Contohnya bakelit, ya. Bakelit itu plastik yang digunakan untuk peralatan listrik.
Yang ketiga itu ada elastomer, ya. Jadi dia dapat diregangkan atau elastis, ya. Jadi bisa juga berubah ke bentuk semula, ya. Contohnya SBR, stirin, butadin, rubber. Jadi kalau SBR itu bahan untuk pembuatan ban kendaraan bermotor, ya. Nah, reaksi pembentukan polimer disebut sebagai polimerisasi. Ada dua jenis, ada polimerisasi adisi, ada polimerisasi kondensasi. Kita lihat dulu yang adisi, ya. Nah, yang adisi ini biasanya terjadi pada polimer yang monomernya itu mempunyai ikatan rangkap. Maksudnya ikatan rangkap antara atom karbon dan karbonnya, ya. Jadi ada di sini ada ikatan rangkap duanya. Nah, ketika mengalami reaksi adisi, si ikatan rangkap dua ini akan berubah menjadi ikatan tunggal, ya. Nah, contohnya apa? Yaitu contohnya pada pembuatan PE atau polietilena atau polietena, ya. Itu berasal dari monomernya etena. Jadi etena ditambah etena tambah etena, etena sejumlah N, nah, mengalami reaksi adisi sehingga berubah menjadi polietilena atau polietena, ya. Ini ada contoh reaksinya, ya, strukturnya. Kemudian yang kedua yaitu reaksi kondensasi, ya. Nah, kalau kondensasi ini biasanya merupakan reaksi yang menggabungkan monomer, ya, dan disertai adanya pembentukan molekul-molekul kecil seperti air atau H2O, HCl, CH3OH, ya. Kalau kita lihat di sini contohnya itu pembentukan nilon. Nah, pada saat pembentukan nilon ini, ya, terbentuk air. Jadi selain terbentuk nilon, dia juga membentuk air, ya. Itu yang kondensasi, ya. Ya, kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari tentu saja banyak sekali, ya. Ini hanya beberapa yang mungkin sering kita gunakan, yang umum kita gunakan, ya. Biasanya itu ini untuk plastik misalnya, ya. Yang pertama ada PE atau polietilena. Seperti tadi yang Ibu jelaskan, PE ini yang paling sederhana, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, ya, dan relatif aman untuk membungkus makanan, ya. Kalau PP ini polipropilena, berarti dia monomernya itu propena. Nah, propena dia sifatnya lebih kuat dibandingkan dengan PE. Biasanya digunakan untuk kotak makanan, ya, atau misting, tumbler, bisa juga ember, ya, dan masih banyak lagi. PS, ya, bukan PlayStation, ya, tapi polistirena. Polistirena itu atau lebih dikenal dengan styrofoam, ya. Styrofoam biasanya digunakan untuk apa? Ya, bisa untuk pengepakan barang-barang elektronik, ya. Biasanya pakai styrofoam. Kemudian ada PET, polyethylene terephthalate, ya. Nah, ini biasanya juga bisa untuk botol minuman juga, ya, jenis PET. PVC, polyvinyl klorida tadi, ya, monomernya vinyl klorida, biasa digunakan untuk pipa paralon, ya. PTFE, politetrafluoroetilena, atau lebih dikenal juga nama dagangnya itu adalah teflon. Tahu teflon? Ya. Ya, jadi lapisan anti lengket, ya, pada alat masak biasanya, ya. Nah, kemudian ada PFA, polyvinyl asetat. Nah, ini biasanya digunakan untuk lem kayu, ya. Bakelit tadi merupakan plastik yang digunakan untuk peralatan elektronik,
ya. Nah, karet. Nah, di sini ada karet alam, ada juga karet sintetis, ya. Kalau karet alam kan dari pohon karet, ya. Kalau karet sintetis itu sejarahnya dulu itu karena ada perang dunia sehingga susah untuk ekspor impor karet, sehingga dibuatlah karet sintetis. Di sini ada neoprena, ada juga SBR, ya. Serat sintetis. Nah, serat sintetis ada nilon, dakron, orlon. Nilon biasanya dipakai buat apa? Ya, bisa untuk apa? Benang layangan, ya. Bisa juga untuk apa? Mancing, ya. Bisa juga untuk bahan, ya, kain dari nilon. Dakron. Nah, kalau dakron ini biasanya untuk pengisi boneka, ya. Serat yang untuk mengisi boneka atau bantal, ya. Orlon itu serat untuk pembuatan kaos kaki, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, ditanyakannya boleh japri via email atau via WA. Nah, untuk tugas kali ini silakan ditulis soal dan jawabannya di buku catatan, lalu difoto dan dikirimkan ke email boleh atau ke WA. Pilih salah satu, ya, nggak usah dua-duanya dikirimin, ya, pilih salah satu aja, ya. Ada yang ditanyakan tentang tugas dan yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, ya. Kalau ada masukan, kritikan, atau ide, gagasan, boleh ditulis di kolom komentar, ya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar di rumah, tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.